Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adam Pamungkas dengan NIM 202.004.202.39. Pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas UK 3 mata kuliah Analitika dan Visualisasi Data menggunakan aplikasi RapidMiner. Langsung saja pada aplikasinya kita akan mengimpor data Excel yang sudah disediakan, yaitu langsung saja masuk pada bagian operator dan eh, membuka read Excel. Lalu kita mencari file Excel data tersebut yang akan digunakan. Kita akan langsung klik next. Lalu akan muncul tampilan hasil data yang diperlukan. Maka kita langsung lagi next. Nah, untuk pada bagian ini akan ada kecurangan yang akan kita ganti tipenya menjadi binominal. Dan kemudian kita akan mengubah role-nya dengan menyematkan label. Lalu kita oke. Lalu selanjutnya variabel perubahan akan tetap real, target keuangan real, piutang akrual real, RPT piutang real, dan untuk ganti auditor akan diubah menjadi binominal. Dan kemudian untuk ganti direktur juga akan diubah menjadi binominal. Untuk selanjutnya, jumlah rapat KA, Intergar, saham institusi real, saham manajemen real, komisaris independen real, dan budaya klien real. Oke, langsung saja kita finish. Oke, baik, selanjutnya kita kembali ke operator dan di sini kita akan mengetik split data. Oke, split data. Langsung kita klik 2 kali. Nah, di sini untuk rasionya kita akan menambahkan 2 kolom dengan menambah add entry. Untuk kolom pertama kita isi dengan 0,7 dan yang kedua nanti diisi dengan 0,3. Oke. Lalu selanjutnya kita kembali lagi ke operator untuk mencari decision tree. Kita langsung drag, masukkan ke tabel kerja. Nah, lalu kita klik 2 kali pada decision tree. Untuk kriterianya saya akan menggunakan Gini index dan maksimal depth-nya 5. Untuk pruning dan pre-pruningnya kita tetap apply. Kemudian kita kembali ke operator untuk menambahkan apply model. Kita akan drag lagi apply model ke kolom kerja. Kemudian juga kita menambahkan performa. Untuk performanya kita akan mengambil performa classification. Kita akan kemudian langsung drag lagi, masukkan. Nah, setelah itu kita akan menghubungkan read Excel ke split data, terus split data ke decision tree. Kemudian untuk mode-nya decision tree kita hubungkan ke mode apply model. Lalu
per split data kita hubungkan ke UNL, apply model ke performance, dan per ke res, dan juga yang di bawahnya. Dan mod apply model ke res. Oke, langsung kita kalkulasikan dengan klik segitiga birunya. Dari hasil kalkulasi tersebut dapat dilihat bahwa RPT piutang jika nilainya lebih dari 0,002, maka perlu memperhatikan target keuangan. Jika target keuangan nilainya lebih dari 0,029, maka perlu memperhatikan RPT piutang. Dan jika RPT piutang nilainya lebih dari 0,461, maka terjadi kecurangan keuangan. Jika nilainya kurang dari itu, maka tidak terjadi kecurangan keuangan. Untuk target keuangan tadi, jika nilainya kurang dari 0,029, maka perlu memperhatikan saham institusi. Jika saham institusi nilainya lebih dari 0,02, maka perlu memperhatikan jumlah rapat KA. Jumlah rapat KA ini jika nilainya kurang dari 11.500, maka itu terjadi kecurangan keuangan, sedangkan jika di bawah itu maka tidak terjadi kecurangan keuangan. Oke. Lalu selanjutnya budaya klan. Jika RPT piutang nilainya kurang dari 0,02, maka perlu memperhatikan budaya klan. Untuk budaya klan jika nilainya lebih dari 0,002, perlu memperhatikan piutang akrual. Jika piutang akrual nilainya lebih dari 0,061, maka tidak melakukan kecurangan keuangan, dan jika kurang dari nilai tersebut maka melakukan kecurangan keuangan. Untuk budaya klaim jika nilainya kurang dari 0,002 maka melakukan kecurangan keuangan. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke performance factor. Di sini dapat dilihat hasil akurasinya mencapai 52,94%. Dan di sini untuk prediksi iya dan iyanya ada 8, prediksi tidak dan iyanya 9, prediksi iya dan true tidaknya 7, dan prediksi tidak dan tidaknya ada 10. Lalu kita coba langsung lihat ke secara detail di example set. Di sini kecurangan iya dan prediksinya tidak, dan banyak yang tidak sesuai, dan yang sesuai hanya terdapat sebagian juga. Pada kolom nomor 20 ya kecurangan dan prediksinya ya, dan lain sebagainya. Kita kembali ke desain. Di sini kita akan cek tidak centang pada apply pruning dan apply pre-pruning. Kita tidak menggunakan itu. Maka kita akan langsung dikalkulasikan kembali. Di sini akan terlihat tampilan akar pohonnya. RPT piutang jika nilainya lebih dari 0,002 perlu memperhatikan target keuangan. Jika target keuangan itu nilainya kurang dari 0,025, maka perlu memperhatikan RPT piutang. RPT piutang jika nilainya lebih dari 0,461 maka melakukan kecurangan keuangan, dan jika nilainya kurang dari 0,461 maka perlu memperhatikan target keuangannya.
Di target keuangan ini, kalau nilainya lebih dari 0,152, maka melakukan kecurangan, dan jika di bawah nilai itu, maka tidak melakukan kecurangan keuangan. Selanjutnya untuk saham institusi, target keuangan kalau nilainya kurang dari 0,029, maka perlu memperhatikan saham institusi. Jika saham institusi nilainya lebih dari 0,002, maka perlu memperhatikan jumlah rapat KA, dan apabila saham institusi nilainya kurang dari 0,002, maka tidak melakukan kecurangan. Dari jumlah rapat KA tersebut, jika nilainya lebih dari 11.500, maka tidak melakukan kecurangan keuangan, dan jika nilainya kurang dari 11.500, melakukan kecurangan keuangan. Untuk FPT piutang, jika nilainya kurang dari 0,002, akan memperhatikan budaya klan, dan budaya klan nilainya jika lebih dari 0,002 harus memperhatikan piutang akrual, dan jika kurang dari 0,02 terjadi kecurangan keuangan. Untuk piutang akrual, jika nilainya lebih dari negatif 0,001 harus memperhatikan perubahan aset, dan jika perubahan aset nilainya lebih dari 0,487, maka melakukan kecurangan keuangan, dan jika kurang dari itu, tidak melakukan kecurangan keuangan. Untuk piutang akrual yang nilainya kurang dari negatif 0,061, itu perlu memperhatikan perubahan aset, dan jika perubahan aset nilainya 0,389, itu tidak melakukan kecurangan keuangan. Dan untuk nilainya yang kurang dari 0,389, maka melakukan kecurangan keuangan. Selanjutnya kita akan melihat performance factor. Di sini untuk akurasinya mencapai 44,12%, yang dimana itu cukup buruk. Dan untuk hasil prediksi yes-nya terhadap true yes-nya itu 7, prediksi tidak terhadap true yes-nya 10. Kemudian untuk prediksi yes terhadap true tidaknya itu 9, dan prediksi tidak terhadap true tidaknya itu 8. Lalu kita akan melihat secara detail pada apply model example set. Di sini kecurangan terhadap prediksi menggambarkan sebagian yang iya dan tidak, dan iya dan tidak, kecurangan tidak, dan prediksi tidak. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke Excel tugas. Di sini saya menggunakan data ganjil. Untuk diagram proses decision tree-nya seperti terlihat pada gambar. Di sini sudah saya screenshot, dan untuk labelnya kecurangan perusahaan binominal. Untuk atributnya itu perubahan aset real, target keuangan real, piutang akrual real, ganti auditor real, ganti direktur real, jumlah rapat KA integer, saham institusi real, saham manajerial real, komisaris independen real, dan budaya klan real. Untuk 70% data training yang diambil sebanyak 82 data, dan 30% data testing yang diambil sebanyak 32 data. Di sini untuk analisis, saya menggunakan CART dengan kriterion Gini Index, dengan performance V-Prone yang dicentang pruning dan pre-pruningnya mencapai 52,94%, dan non-pre-pruning dan pruningnya 44,12%. Untuk hasil screenshotnya yang di atas itu adalah hasil centang pruning dan pre-pruning, yang di bawah adalah non-pre-pruning. Sekian untuk penyampaian presentasi UK 3 mata kuliah analitika dan visualisasi data. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.